Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Putri Darina dengan NIM L11119151. Saya dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Silvikultur Hutan Alam tentang sistem silvikultur hutan mangrove. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari hutan mangrove. Hutan mangrove, hutan bakau atau hutan payau merupakan tipe hutan yang di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang tergenang saat pasang dan bebas genangan saat surut. Substrat atau tempat tumbuh hutan mangrove sendiri pada umumnya yaitu lumpur, dan hutan ini menyebar dari kawasan tropis sampai subtropis. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem silvikultur hutan mangrove sebelum tahun 1978. Peraturan Jawatan Kehutanan nomor 13062/465/BIR pada tanggal 1 Juli tahun 1938 pada hutan mangrove di mana Rhizopora merupakan jenis dominan yang diberlakukan sistem silvikultur pohon induk dengan meninggalkan 60-100 pohon induk berdiameter kurang dari 20 cm per hektar. Dan pada tahun 1952 pada hutan mangrove diatur siklus tebang 30 tahun dengan meninggalkan 64 pohon induk dengan keliling batang minimal 45 cm per hektar yang tersebar merata pada areal bekas tanam. Selanjutnya silvikultur hutan mangrove setelah tahun 1978 sampai sekarang. Menurut Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian mengeluarkan keputusan nomor 60/KPTS/DC/I tahun 1978 tentang pedoman sistem silvikultur hutan payau. Hutan mangrove dikelola dengan sistem pohon induk atau mother tree method yang secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama itu ada rotasi tebang 30 tahun. Rencana kerja tahunan atau RKT itu dibagi ke dalam 100 hektar atau blok tebangan, dan pada setiap blok tebangan itu sendiri dibagi ke dalam 100 sampai 50 petak tebang. Yang kedua itu sebelum penebangan blok diinventarisasi dengan sistematik strip sampling dengan jalur 10 meter. Yang ketiga, batas minimal diameter tebang adalah 20 cm di atas akar tunjang atau setinggi dada, dan alat tebangnya itu hanya kapak, perang, dan gergaji mekanik. Yang keempat, pada areal setiap hektar ditinggalkan 40 batang pohon induk atau meninggalkan pohon dengan jarak rata-rata 17 meter dan dengan diameter pohon induk kurang dari 20 cm yang diukur 20 cm di atas banir atau di atas akar tunjang teratas. Pada umur 15 sampai 20 setelah ditebang dilakukan penjarangan sampai berumur 30 tahun. Yang kelima, pengeluaran kayu dilakukan dengan perahu melalui sungai, alur air atau parit dengan lebar 1,5 meter dan dengan jarak 200 meter, atau dengan lori melalui jalan rel. Yang keenam yaitu luas penimbunan kayu termasuk tempat pembuatan arang, yaitu 0,1 hektar untuk setiap luas tebang yaitu 10 hektar. Dan area yang ketujuh itu areal permukaan yang rusak seperti tempat penimbunan kayu, kiri kanannya sungai, parit, dan bekas rel harus ditanami jenis-jenis dari famili Rhizoporaceae. Yang ke-8 itu membuat jalur hijau atau green belt selebar 50 meter di sepanjang tepi pantai dan 10 meter di sepanjang tepi sungai, saluran air, dan jalan-jalan utama. Selanjutnya
Fungsi dari hutan mangrove sendiri, yang secara ekologi hutan mangrove berfungsi sebagai tempat berbiak, tempat berlindung atau tempat mencari makanan berbagai biota laut. Selanjutnya itu dapat mencegah abrasi, mencegah intrusi, dan mencegah perkembangbiakan nyamuk, dan sebagai stabilisator ekosistem perairan. Yang kedua itu fungsi fisik. Yang pertama itu menjaga agar garis pantai tetap stabil, melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi dan abrasi, menahan badai atau angin kencang dari laut, dan menahan hasil proses penimbunan lumpur, sehingga memungkinkan terbentuknya lahan baru. Dan selanjutnya itu menjadi wilayah penyangga, serta berfungsi menyaring air laut menjadi air daratan yang tawar, dan mengelola limbah beracun seperti penghasil O2 dan penyerap CO2. Setelah fungsi ekologi dan fungsi fisik, selanjutnya itu ada fungsi biologis, yaitu untuk menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makanan yang penting bagi plankton, sehingga penting pula bagi keberlanjutan rantai makanan, dan tempat memijah dan berkembang biaknya ikan-ikan, kerang, kepiting, dan udang. Selanjutnya itu sebagai tempat berlindung, tempat bersarang atau berkembang biak dari burung serta satwa-satwa yang lain, dan sebagai sumber plat manufah dan sumber genetik. Dan selanjutnya itu merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota. Yang terakhir itu fungsi ekonomis, yaitu sebagai penghasil kayu seperti kayu bakar, arang, atau bahan bangunan. Selanjutnya itu penghasil bahan baku industri seperti pulp, tanin, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu penghasil bibit ikan, nener, kerang, kepiting, bandeng melalui pola tembak silvofishery. Dan fungsinya secara ekonomis yaitu sebagai tempat wisata, tempat penelitian, ataupun sebagai sarana pendidikan. Selanjutnya itu sistem silvikultur hutan mangrove. Sistem silvikultur ini sendiri kebanyakan menggunakan sistem tebang habis permukaan buatan, dan sebagiannya itu menggunakan sistem tebang habis permukaan alat. Sedangkan sistem silvikultur yang dipakai pada pengusahaan hutan mangrove sendiri yaitu sistem pohon induk atau mother tree method. Dan pada sistem ini sendiri ditinggalkan pohon-pohon induk sebagai sumber regenerasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Selanjutnya itu tahapan kegiatan. Yang pertama itu penataan areal kerja atau PAK. Selanjutnya itu inventarisasi tegakan sebelum penebangan atau ITSP. Selanjutnya itu penebangan, pengayaan areal bekas tebangan atau PABT, pemeliharaan tanaman, penjarangan, perlindungan, serta pengamanan. Selanjutnya itu persiapan sebelum penebangan. Yang pertama itu ada inventarisasi. Inventarisasi ini sendiri terbagi atas objek inventarisasi yang termasuk semai atau permukaan yang tingginya itu kurang dari 1,5 meter, dan panjang yaitu permukaan yang kurang dari 1,5 meter dengan diameter lebih besar dari 10 cm, dan pohon yaitu tumbuhan dengan diameter 10 cm atau lebih yang diukur pada 20 cm di atas pangkal akar ujung atau lanier. Dan selanjutnya itu inventarisasi pohon yang dilakukan dengan metode systematic strip sampling. Selanjutnya itu jalur inventarisasinya 10 meter, yaitu 5 meter ke sebelah kiri dan 5 meter ke sebelah kanan, dan 5 meter ke sebelah kanan rintis. Rintis pertama itu ditetapkan secara acak. Jalur-jalur rintis ini sendiri 200 meter dengan arah memotong garis perbedaan pohon, yang semua pohon dalam jalur rintis dicatat jenis dan diameternya. Selanjutnya itu inventarisasi permukaan yang dilakukan dengan metode systematic plot sampling.
Yang semai dicatat jenis dan jumlahnya pada petak berukuran 2 kali 2 meter dengan petak yang dibuat setiap jaraknya itu 100 meter dengan posisi berseling dengan arah rintis, dan panjang itu diamati pada petak 5 kali 5 meter dengan jarak 100 meter dengan posisi berseling rintis. Selanjutnya itu pengolahan data. Nama dan jenisnya sendiri dibedakan dari kelompok Rhizoporaceae dan non-Rhizoporaceae. Volume pohon sendiri dihitung berdasarkan tabel isi jenis yang bersangkutan dan dikelompokkan kelas diameter 10 sampai 20 cm, 21 sampai 30 cm, dan 31 sampai 40 cm atau lebih dari 40 cm. Dan yang terakhir itu pengambilan kesimpulan, yang dimana penebangan dilakukan dapat ditinggalkan pohon induk secara acak, yaitu 40 batang per hektar, atau pada areal tersebut telah ada permudaan semai sebanyak kurang lebih 2.500 batang atau hektar dengan jarak tumbuh 2 kali 2 meter. Dan penjarangannya sendiri boleh dilakukan apabila pada areal yang bersangkutan dapat ditinggalkan sekitar 1.100 pohon atau hektar yang berdiameter lebih besar dari 10 cm. Selanjutnya itu setelah inventarisasi ada penataan hutan, yang dimana pemberian tanda batas pada patok cat merah setiap 100 meter atau pohon dicat merah setiap 25 cm. Yang dimana pembagian wilayah kerja dibagi ke dalam kelas perusahaan hutan dan unit kerja tata hutan, dan pembagian kelas perusahaan menurut komposisi, umur, dan tujuan. Yang ketiga itu penyusun rencana kerja. Rencana kerja ini sendiri disusun berdasarkan atas hasil dari inventarisasi yang disusun dalam bagan kerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Dan yang keempat itu petunjuk pohon induk, yang jenisnya itu ditunjuk sebagai pohon induk adalah Rhizopora dan Bruguiera. Selanjutnya jumlah pohon induk yang 40 batang atau hektar dengan jarak rata-rata 17 meter dengan pohon induk berdiameter minimal 20 cm. Selanjutnya itu pohon induk haru berbatang lurus dengan tajuk lebat dan sehat, dan pohon induk diberi nomor urut dengan petak yang bersangkutan. Dan terakhir itu pohon induk dilukiskan pada peta dengan skala 1:10.000. Selanjutnya yang kelima, penebangan pohon dengan pengeluaran kayu. Yang pertama itu ada batas diameter, dengan peralatan dan siklus tebang pohon boleh ditebang apabila telah mencapai diameter 10 cm, dan peralatan yang digunakan itu sendiri hanya parang, kapak, atau gergaji mesin. Dan yang kedua itu ada sistem penebangan. Penebangan ini sendiri dilakukan dengan meninggalkan pohon induk 40 batang atau hektar, dan setelah penebangan areal hutan itu sendiri ditutup terhadap penebangan. Selanjutnya yang keenam itu pemeliharaan bekas tebangan. Yang pertama itu ada penjarangan. Penjarangan merupakan menebang sebagian pohon untuk memperlebar jarak antar pohon. Selanjutnya itu penjarangan dilakukan 1 kali pada umur 15-20 tahun setelah penebangan, dan atau hasil inventarisasi sudah lebih dari 1.100 pohon atau hektar. Yang ditebang pada penjarangan ini sendiri merupakan pohon yang tumbuhnya tertekan atau batangnya itu jelek atau terkena serangan penyakit. Dan penjarangan ini sendiri dilakukan dengan meninggalkan sekitar 1.100 pohon atau hektar. Dan pada waktu penjarangan, pohon induk dapat ditebang. Setelah penjarangan itu ada pembebasan dari tumbuhan pengganggu. Dan pada waktu penjarangan, tumbuhan pengganggu seperti tumbuhan memanjat, pakis, dan jenis pohon yang kurang mempunyai nilai ekonomis ini sendiri dapat ditebang atau dimatikan. Yang terakhir itu perlindungan hutan. Hutan dan tanah hutan dilindungi dari penebangan liar, penyerobotan tanah hutan, hama atau penyakit, dan lain sebagainya.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari sistem silvikultur hutan mangrove. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.